Baik, jadi memang bisa dibayangkan ya Prof ya bahwa pandemi ini dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Dan sebenarnya kalau dari penjelasan baik Dokter Heriani dan juga Prof, keluarga ini merupakan kunci dukungan bagi semua orang ya yang berada dalam keluarga itu sendiri, terutama dalam melalui masa pandemi. Baik, tadi Prof juga sudah sempat menyampaikan gitu ya, sebenarnya pandemi ini ada dampaknya, apalagi kalau misalnya anak ini berada dari tengah-tengah himpitan keluarga yang juga problematik seperti itu. Nah, mungkin dimulai dulu dari Prof ya, kira-kira dampak apa Prof yang sering muncul gitu ketika misalnya secara psikologis anak ini berada di tengah-tengah lingkungan keluarga yang sifatnya problematik. Nah, tadi menarik ya, kita mulai Dr. Widya membahas tentang keluarga yang problematik. Nah, keluarga yang problematik ini sebenarnya problem di dalam keluarga banyak banget ya Dr. Widya ya. Jadi kita ngambilnya secara general aja, yaitu adanya ya macam-macam tadi problem dalam keluarga, tapi aku mau fokuskan pada outcome-nya dulu. Jadi kalau ada problem di dalam keluarga pasti anak ikutan. Kan kita kenal tuh ya teori keluarga dari yang salah satu terkenal banget ya, Salvatore Minuchin ya. Dia mengatakan bahwa kalau salah satu anggota keluarga ada yang mengalami masalah, berarti seluruh anggota keluarga ikut masalah tersebut ya, mau anak, mau orang tua dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita bicara family, kita bicaranya mikro ekosistem dulu, ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, anak yang berhadapan dengan ayah dan ibu yang bermasalah, dia akan bingung ya sebagai anak ya, sebagai seorang anak. Taruhlah, kita bicara anak nih kadang-kadang agak sulit juga buat saya ya, karena usianya 0 sampai 18 tahun tuh anak ya. Mungkin kita batasin kalau 12 tahun ke atas itu remaja, kemudian kalau 6 sampai 12 tahun, ya di bawah 12 tahun gitu anak. Jadi ini anak-anak yang saya bicarakan adalah anak-anak yang 12 tahun ke bawah misalnya. Lalu kalau dia melihat ayahnya dan ibunya bermasalah, lalu kan dia kan sebagai anak kan dia masih tergantung kepada orang tuanya. Saya mesti bela siapa ya? Saya ngebayangin kalau saya jadi anak, orang tua saya tertekan misalnya, ada masalah antara ayah dan ibu saya. Lalu sayanya harus bela siapa? Bela ibu, nggak benar. Bela ayah, saya durhaka, katanya saya mengorbankan ibu saya. Padahal kan kita tahu, katanya sorga ada di telapak kaki ibu. Jadi gimana dong buat saya? Bisa bayangin nggak anak menjadi bingung dan bimbang kan? Itu juga tekanan sendiri buat seorang anak. Bukan hanya dari keluarga, dia sendiri jadi bimbang dan ragu. Tentunya akibatnya kan energi dari si anak lebih banyak terserap ya untuk mengatasi perasaan-perasaan negatif tersebut ya. Akibatnya apa? Akibatnya dia jadi malas belajar karena habis energinya udah mikirin hal-hal tersebut ya. Dia bisa jadi malas belajar, atau dia nggak termotivasi dia untuk belajar, atau dia bisa kehilangan kenikmatan dia, atau bisa juga dia jadi gelisah. Saya mesti bagaimana ya? Jadi was-was terus-menerus. Besok bagaimana ya? Besok saya harus apa ya? Jadi bisa macam-macam sih. Itu adalah fenomena yang terkait dengan emosi seorang anak. Kalau emosinya terus-menerus berada di dalam area yang kita bilang lebih negatif, gelisah, was-was, kecewa, sedih, gugup, itu kan yang lebih negatif kan. Kalau dia berada di area tersebut emosinya, lama-lama kan berdampak juga ya terhadap kehidupan dia secara keseluruhan kan. Bisa juga dampak daripada keluarga itu berada di area pikirannya kan sebenarnya kan. Dia memikirkan misalnya, aduh besok bagaimana ya, kalau orang tuaku kayak gini aku mesti gimana, kalau ayah dan ibuku nggak banyak ngomong lagi terus aku mesti gimana, aku mesti belain siapa ya. Nah dia mikirkan, dan pikiran itu kan berdampak juga sama emosinya. Kita ada ahli nih sebenarnya nih, kognitif terapi perilaku di Dokter Heriani ya. Itu kan berdampak pada emosi juga kan. Lama-lama dia juga berasa, aduh aku putus asa deh, aku nggak bisa berbuat sesuatu padahal aku tahu keluargaku ada masalah. Aku nggak bisa melakukan apa-apa. Lama-lama bisa jadi apa, frustrasi, akhirnya bisa jadi sedih yang berkepanjangan, dalam arti bisa jadi depresi, bisa jadi cemas, bahkan bisa berujung kepada hal-hal yang kita nggak harapkan kan. Misalnya jadi bunuh diri karena merasa no way out, dia mesti kemana. Kalau dulu mungkin anak yang masih 12 tahun ke bawah biasanya jarang curhat sama temen-temennya, kecuali ya udah 12 tahun deh, udah mulai remaja awal gitu ya, mulai bisa ngomong sama temennya. Tapi sekarang ngomong sama temennya hanya bisa misalnya via WhatsApp misalnya. Itu kan bisa diinterpretasikan salah juga. Jadi kadang-kadang mungkin dia mau curhat sama temennya, lalu temennya menginterpretasi berbeda dan tidak mendapatkan validasi atau pengakuan dari temennya, nggak dapatkan penentraman, tambah kecewa juga. Jadi itu bisa terjadi ya, nggak hanya dalam arti kualitas dia sekolah,
tapi juga kualitas kehidupan dia sebenarnya secara keseluruhan kali ya Dokter Widya ya. Baik, Prof. Berarti memang betul-betul signifikan ya dampak dari parental burnout ya, diawali dari burnout orang tua sendiri ya. Baik, kita ke Dokter Heriani terkait tadi Prof sudah menjelaskan dari segi anak. Kalau dari segi orang tua seperti apa, Dokter? Biasanya problematika apa sih yang sering muncul, yang sering kita jumpai, terutama di masa pandemi ini pada anggota keluarga yang sifatnya lebih dewasa, bukan anak-anak itu, yang ternyata dapat memicu adanya kondisi-kondisi psikologis yang kurang nyaman pada anak. Silahkan dokter. Tadi sebenarnya saya ingin menambahkan yang tadi tuh ya, curhat lewat WhatsApp ya, atau lewat Zoom misalnya nih si anak nih ngomong, remaja apalagi ya udah biasa main, itu bisa disalahartikan oleh orang tua sebagai kamu nih main gadget terus gitu ya, kapan belajarnya, padahal dia juga lagi curhat, dia lagi perlu ya. Nah sekarang kembali ke pertanyaannya Widya ya. Jadi satu yang sering nih masalah pekerjaan sini yang paling banyak ya, pekerjaan yang kalau dia pekerjaannya hilang lalu tidak ada income. Nah itu pasti masalah besar ya. Sementara keperluan anak harus sekolah ya, perlu wifi, perlu gadget lebih gitu ya. Terus belum si istri nih yang mungkin salah satu ya, kalau dua-duanya bekerja mungkin salah satu. Kalau istri yang masih bekerja, suami enggak, itu aja udah bisa jadi konflik kan. Karena waduh saya sebagai laki-laki tuh jadi apa ya, kayak dikastrasi gitu ya, seperti tidak ada kejantanannya. Mungkin dia bisa berpikir seperti itu. Sementara istrinya mungkin berpikir, loh saya ini udah membantu, kok kamu masih marah sama saya. Jadi istrinya itu merasa bahwa marahnya dia diambil secara pribadi, padahal mungkin suami itu marah ke dirinya sendiri, atau marah ke dunia, apa marah ke siapa-siapa, cuman sama dia nggak tahu mau dilampiaskan kemana, jadi jutek aja gitu ke semua orang gitu ya. Nah sementara ini jadi salah pengertian itu banyak, dan seperti tadi anak-anak yang ada di tengah itu yang paling kasihan. Kalau itu pekerjaannya hilang itu udah pasti jadi masalah. Kalau pekerjaan juga masih ada, itu pun bukan tidak menjadi masalah ya. Itu aja terjadi seperti di rumah saya aja deh tuh, yang tiap orang punya gadget. Wifi cuma satu, kalau empat orang pakai itu jadi lemot banget gitu ya. Terus aduh tuh bisa tuh ya sama-sama, ini masalah kayaknya sederhana banget tapi tuh beneran gitu, rebutan tempat yang paling kuat wifi-nya. Belum kalau ngomong jangan keras-keras dong gitu kan ya, pakai ini, tapi pas kita menjawab atau apa kan nggak bisa ya. Sementara anak juga harus main loh. Kemarin saya ketitipan cucunya pembantu tuh di rumah. Jadi di depannya si modem itu ada saya, sebelah sana ada suami saya, itu anak kecil. Dan disuruh nyanyi dong ya. Ada nyanyi, suruh nari, dan kita sampai gimana gitu, diem dong deh, gue lagi presentasi gitu. Tuh hal-hal kecil gitu tuh memicu loh. Memicu banget gitu, yang kayaknya kalau itu nggak selesai ya, padahal sebenarnya mungkin perlu pengaturan ya, udah gitu sampai malam lagi ya. Nah ini ibu-ibu mungkin banyak yang merasa nih ya, waktu pertama-tama pandemi paling kesel tuh adalah kayak gini, masih pagi nih sarapan, udah nanya ntar malam makan apa nih, ntar malam ya elah yang ini aja belum kelar udah harus menyiapkan ya, Dok, gitu ya. Terus Bu ya, nah kalau masih punya uang bisa Gojek aja gitu. Gojek nggak boleh merek ya. Pokoknya online lah gitu ya, pesan online gitu. Tapi kalau harus ada bagaimana? Dia harus mengerjakan. Nah kalau suaminya baik mungkin bisa dibantu. Kalau anaknya nggak bikin berantakan, agak gede mungkin bisa diajak kerja sama. Tapi kalau anaknya masih kecil, yang ngegeratak kemana-mana, baru selesai harus ngerjain itu, dan itu biasanya tidak dia rasakan di siang hari saat suami ke kantor dan anak-anak ke sekolah. Dia jadi punya me time gitu buat dia. Ini nggak ada me time sama sekali ya. Sepanjang hari ya dokter ya. Sepanjang hari kuplak aja di situ. Itu capek loh. Betul dok. Jadi sebenarnya dampaknya ini tidak hanya dirasakan sebenarnya pada keluarga yang tadinya biasa-biasa saja, awalnya baik-baik saja ya dok ya. Lalu menurut dokter, bagaimana kepada keluarga yang ternyata sudah memiliki gitu pasien, anggota keluarga yang ternyata juga ada gangguan jiwanya? Bagaimana kira-kira cara keluarga menghadapinya?